Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Antam untuk melihat bagaimana potensinya setelah Treasury Surabaya menjadi tersangka. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang secara tren saat ini memang masih bergerak downtrend, tapi ternyata Vanguard masih terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisanya, kita baca dulu artikel berita dengan judul betapa doyannya Vanguard serok saham emiten rokok, yaitu Gudang Garam dan HMSP. Bisa kita baca sekilas artikel berita ini. Kendati dibayangi oleh sentimen negatif dari kenaikan tarif cukai rokok, investor kakap seperti Vanguard Group nyatanya masih doyan untuk memborong saham Gudang Garam dan HMSP. Aksi serok saham oleh salah satu manajemen investasi terbesar dunia ini tercatat mulai dari periode 3 tahun 2023. Bisa kita lihat data dari Bloomberg per Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024 di Gudang Garam kuartal 2 Vanguard masih menggenggam saham Gudang Garam sebesar 14,69 juta lembar. Dan bertambah di kuartal 3 menjadi 17,72 juta lembar saham. Tidak berhenti di situ saja, pada saham Gudang Garam juga menggemuk menjadi 18,14 juta lembar pada kuartal 4 tahun 2023 dan bertahan hingga Januari tahun 2024. Jadi selama tahun 2023 setiap kuartal terus ada akumulasi. Dan untuk HMSP, jika kita lihat, Vanguard juga melakukan akumulasi. Pada kuartal 2 ada sebanyak 277,54 juta lembar. Pada kuartal 3 bertambah menjadi 330,58 juta. Dan kuartal 4 bertambah lagi menjadi 341,83 juta lembar. Dan ini juga bertahan hingga saat ini. Tapi jika kita lihat secara teknikal, memang saat ini Gudang Garam dan HMSP masih belum oke. Dan jika kita lihat dari analis mengatakan bahwa emiten rokok memang memiliki tantangan untuk mengungkit kinerjanya pada tahun ini. Karena memang tarif cukai hasil tembakau masih naik 10% per tanggal 1 Januari tahun 2024. Sehingga kenaikan ini akan berdampak negatif terhadap kinerja fundamental dari emiten rokok. Oke, tapi bisa kita baca lebih lanjut. Outlooknya untuk jangka panjang emiten rokok menurut analis itu kurang prospektif karena ekspektasinya juga permintaan rokok dalam jangka panjang akan mengalami penurunan. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal. Secara teknikal untuk Gudang Garam memang saat ini masih belum oke. Dalam 1 bulan terakhirnya memang mulai sideways karena Gudang Garam tertahan di support psikologis di 20.000. Setelah mengetes support 20.000, bisa kita lihat Gudang Garam memang masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat mencoba untuk melewati resisten 21.000, bisa kita perhatikan di sini, mencoba untuk naik ternyata gagal break, kembali melemah dan saat ini bisa kita lihat sempat mendekati kembali harga 20.000. Jadi hari Jumat masih turun 0,12% ke harga 20.325 dan sempat menyentuh 20.100. Jadi secara tren jangka menengah Gudang Garam masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk garis EMA 50 pun masih berada di sekitar 21.250. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan hari Jumat ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga bisa kita lihat ini masih distribusi dengan jumlah lumayan besar dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi untuk Gudang Garam, minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 20.000. Karena ini masih berupa support psikologis. Masih ada potensi untuk bertahan dan rebound, apalagi 1 minggu terakhir ini Gudang Garam sudah turun. Tapi tetap secara teknikal saat ini menurut saya masih belum aman. Apabila mau entry, ini hanya spekulatif buy dan tunggu di sekitar 20.000 dan sebaiknya keluar atau cut loss apabila Gudang Garam ternyata gagal bertahan di 20.000. Karena apabila 20.000 tembus, maka Gudang Garam akan lanjut downtrend dengan target penurunan terdekat di 19.000. Dan masih berpotensi untuk lanjut turun apabila secara pergerakan masih belum oke, sentimen juga belum ada, sehingga masih ada potensi lanjut turun ke 18.000 apabila harga 20.000 terlewati. Jadi saat ini untuk Gudang Garam paling aman adalah tunggu mulai sideways dulu
karena saat ini baru sekali mengetes harga 20.000. Apabila terpantau beberapa kali mengetes 20.000 masih bisa bertahan, itu baru lebih aman untuk coba spekulatif buy di 20.000. Dan pada saat terpantau ada akumulasi. Jadi saat ini belum ada akumulasi, menurut saya masih sangat beresiko untuk coba entry saham gudang garam. Karena cara tren ini masih belum oke dan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Untuk HMSP bisa kita coba lihat. Cara pergerakan juga hampir mirip dengan gudang garam. Untuk tren saat ini mulai sideways dan saat ini mencoba untuk bertahan di 880. Tapi HMSP saat itu juga masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini harga 900 dan garis EMA 150 saat ini di sekitar 920. Bedanya HMSP tahun lalu di sekitar bulan Oktober sempat rebound dari harga 840 dan naik di atas koridor garis EMA dan sempat menyentuh harga 1000. Tapi pas menyentuh harga 1000 bisa kita lihat beberapa kali mencoba gagal break sehingga dia terbentuk double top dan mulai reversal kembali. Dari broker summary jika kita perhatikan HMSP walaupun perdagangan kemarin tidak naik dan turun, di broker summary pun sebenarnya tidak terpantau ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita lihat ini masih terus distribusi. Jadi untuk HMSP karena saat ini masih mencoba untuk bertahan di 880 dan di atasnya lumayan dekat ada garis resisten di garis EMA 50. Untuk HMSP menurut saya juga paling aman adalah wait and see. Karena sebelumnya support lebih kuat di sekitar 840 sampai 850. Sebaiknya tunggu HMSP terkoreksi dulu mengetes kembali target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba spekulatif buy di daerah sini apabila teman-teman memang ingin coba entry. Tapi ingat secara tren ini juga masih belum oke. Cuma karena kita lihat tahun lalu HMSP sempat bertahan dan rebound dan naik di atas koridor garis EMA ini, masih bisa coba tunggu di support di sekitar 840 sampai 850 untuk swing trade dengan target jangka pendek di 900 dan 920. Sekarang kita coba lihat WIM. WIM secara teknikal saat ini juga sudah mulai downtrend. Sebelumnya beda dengan HMSP dan gudang garam, WIM sebelumnya sangat uptrend. Tapi saat ini bisa kita lihat setelah turun di bawah kedua garis EMA, WIM sudah mulai bergerak downtrend dan turun lumayan dalam. Sebelumnya di atas 3000, saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar 1800. Jadi bisa kita lihat 1800 masih berupa resisten saat ini. Hari Kamis sempat naik di atas 1800, tapi hari Jumat kemarin kembali turun 3% lebih ke 1755. Jadi secara tren ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat ada di sekitar 1600. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi dan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk WIM, apabila teman-teman juga ingin coba spekulatif buy, menurut saya juga sebaiknya wait and see dulu. Kan secara teknikal saya juga masih belum aman dan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan menuju harga 1600 kembali. Jadi sebaiknya jangan paksakan untuk entry dulu untuk saat ini karena cara tren masih belum aman. Lebih oke adalah tunggu WIM berhasil naik dulu di atas 1800 apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy. Karena apabila berhasil break 1800, maka ada potensi WIM untuk mulai terbentuk high low kembali. Dan ada potensi lanjut naik mengetes resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi lebih oke atau lebih aman untuk buy on breakout daripada buy on support untuk WIM saat ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Harta Dinata yang hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 370. Untuk saham Harta Dinata saat ini ada sentimen positif karena harga emas saat ini masih bergerak naik. Dan cara pergerakan jika kita lihat saham Harta Dinata saat ini mulai sideways dan masih bertahan di sekitar support 350. Setelah mengetes 350 mulai bertahan rebound, tapi bisa kita lihat hari Selasa kemarin mencoba untuk naik di atas koridor garis EMA ternyata masih gagal dan melemah. Dan sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi asing memang terpantau masih terus distribusi saham Harta Dinata. Dan untuk saham Harta Dinata saya lihat
masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu depan, masih ada potensi saya untuk lanjut naik kembali mengetes 380 sampai garis EMA 150 di sekitar 392. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry, sebaiknya tunggu di sekitar 360. Apabila bisa dapat di sekitar 350 itu akan lebih oke daripada paksakan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya, karena di atasnya saatnya sudah dekat dengan resisten kuatnya di garis EMA 50 150. Tapi saham Hatta Dinata dan saham-saham sektor emas lainnya menurut saya minggu depan masih bisa coba dipantau. Apabila minggu depan harga emas masih lanjut naik, ada potensi saham-saham ini mulai rebound. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.